البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك محمد Pembahasan kemarin berhubungan dengan masalah apa? Apakah kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat? Jawabannya na'am. Di mana saja? Di padang mahsyar. Yang kedua, di surga. Jelas. Di arasatil qiyamah wa fil jannah. Dan mengenai dilihatnya Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, yang rajih dalam masalah ini apakah khusus kaum mukminin ataukah orang-orang kufar juga melihatnya? Indah Kaba Muhammad. Naam, orang-orang kufar juga melihatnya. Lalu apa bedanya? Naam, tentunya berbeda antara keadaan kaum mukminin yang mereka melihat Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi. Tentunya itu merupakan nazar, penglihatan yang berupa nikmat. Sedangkan orang-orang kufar ketika melihat Allah Subhanahu wa taala tentunya merupakan bentuk azab. Dalam artian mereka semakin dihantui oleh ketakutan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pendapat yang rajih, walaupun terjadi khilaf di kalangan ahli sunnati wal jamaah dalam masalah ini. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ikhwanifillah, ketika membahas tentang permasalahan ini kemudian menutup dengan nasihat yang bagus, yaitu untuk tidak saling menghajar, tidak saling menyesatkan, dalam artian yang menyelisihi pendapat dia dalam masalah ini disesatkan, dianggap sesat, dianggap menyimpang. Ini tidak pantas. Kenapa? Karena khilaf dalam masalah ini telah terjadi di kalangan para salaf. Dalil pokok ikhwan fillah yang menjadi murajjih sehingga kita merajihkan bahwasanya orang-orang kufar pun melihat Allah Subhanahu wa taala di arasatil qiyamah, yaitu apa? Indaka Bayahya. Baik. Semua dalil yang menetapkan tentang liqa, ikhwan, perjumpaan hamba-hamba ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang banyak dihafal oleh kita, baik itu sighar apalagi kibar, yang ada di surat Al-Insyiqaq. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Naam, famulaqih, yaitu kalian, wahai sekalian manusia di dunia ini adalah kadih, kadih amil, maknanya amil, beramal. Di dunia ini ya beramal, baik itu amalan yang sifatnya soleh maupun yang toleh, yang buruk.
semuanya famulaqih, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ijma' ahli lughah ikhwani fillah anna liqa taqtadil muayyanah. Di sini sisi pendalilannya diingat-ingat. Bahwasanya liqa, perjumpaan itu yaqtadil muayyanah, yaitu berkonsekuensi muayyanah, yaitu melihat dengan mata kepala. Adapun ayat yang dijadikan dalil oleh pendapat kedua bahwasanya orang-orang kufar tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yaitu ayat di surat Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun, bahwasanya mereka pada hari tersebut terhijabi. Maksudnya apa, ikhwan? Nah, bahwasanya mereka melihat kemudian setelah itu dihijab, tidak melihat lagi. Tidak sebagaimana kaum mukminin setelah melihat di padang mahsyar diberi izin kembali untuk melihat di surga. Sedangkan orang-orang kufar setelah itu terhijabi. Wallahu ta'ala alam. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, man hum ashabud darakil asfali minan nar. Siapa mereka-mereka yang menjadi penghuni lapisan paling bawah dari neraka? Karena neraka berlapis-lapis, ikhwani fillah. Naam, sebagaimana surga bertingkat-tingkat. Naam, dan istilah darak untuk lapisan yang semakin ke bawah namanya darak. Kalau tingkatan yang ke atas namanya darajat. Naam. Sehingga surga darajat, ya berderajat-derajat. Karena apa? Bertingkat-tingkat naik. Dari derajat yang paling bawah sampai derajat yang paling tinggi, yaitu Firdaus al-A'la. Sedangkan neraka darokat, yaitu berlapis-lapis dengan lapisan ke bawah. Dari lapisan paling atas yang paling ringan sampai yang paling bawah yang paling dahsyat hukumannya. Dan sekarang yang dipertanyakan di sini, siapa ini? Mereka-mereka yang dijadikan sebagai penghuni neraka paling bawah dari neraka, wal'iyadzubillah. Wal jawab humul munafiqun. Mereka itu adalah orang-orang munafikin. Orang-orang munafik. Dan yang dimaksud dengan munafik di sini, akhwani fillah, munafik nifaqan i'tiqadiyan. Yaitu nifaq i'tiqadi. Dalam artian kemunafikan nifaq akbar. Karena nifaq terbagi menjadi dua. Nifaq asghar atau yang terkadang dinamakan dengan nifaq amali. Maka pelaku yang seperti ini tidak sampai keluar dari Islam, ya kawan. Karena kemunafikan itu hanya apa? Hanya pada amalan. Dia melakukan amalan-amalan nifaq seperti berdusta. Seorang yang suka berdusta ada apa? Ada sifat nifaq padanya. Ketika berjanji mengingkari, ini ada sifat nifaq padanya. Ini nifaq amali. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalath. Tanda-tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila berucap dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, jika berjanji dia mengingkari. Wa idza ahada ghadar, apabila membuat kesepakatan dia dia rusak kesepakatan tersebut, dia khianati. Dan dalam hadis yang lain,
Wa idza khasama fajar, apabila mukhasamah, apabila berdebat dia berbuat fajir, curang. Ini di antara sifat-sifat nifaq, yang nifaq amali, atau dikatakan nifaq asghar, yang tentunya terjatuh dalam dosa, akan tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Yang terus-menerus nifaq amali akan terkumpul ikhwani fillah apabila pelakunya tidak bertobat, sehingga bisa menjerumuskan kepada nifaq i'tiqadi, terutama dusta ini. Kedustaan kalau terus-menerus bertumpuk-tumpuk ikhwan, sehingga menjadi sifat mendasar pada orang tersebut, akan menjerumuskan pelakunya dalam neraka, sebagaimana dalam hadis, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dari kedustaan, karena kedustaan mengantarkan kepada apa? Kefajiran. Kefajiran akan mengantarkan kepada neraka. Kemudian nifak yang kedua, nifak akbar, atau lebih masyhur dengan nifaq i'tiqadi, yaitu seseorang ikhwani fillah yang menampakkan secara lahiriah dia itu muslim, tapi dalam batinnya menyembunyikan kekufuran. Ini nifaq i'tiqadi, dalam artian secara keyakinan dia keyakinannya kufur. Kenapa? Karena tidak masuk Islam dari hatinya. Dia hanya mengikuti kaum muslimin secara lahiriah, secara zahir saja, jasadnya saja. Adapun hatinya dia membenci Islam dan berada di atas agama kekufuran. Nah, golongan nifaq i'tiqadi ini atau nifaq akbar inilah yang dimaksud dalam pembahasan kita di sini, kawan. Yang pelakunya akan menjadi penghuni neraka paling bawah. Wal a'yadu billah. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sungguhnya orang-orang munafikin berada di lapisan paling bawah dari neraka. Lapisan paling bawah dari neraka. Kalau yarhamukallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan tentang orang yang berada di lapisan paling atas, paling ringan, ikhwan. Di mana dua kakinya diletakkan di neraka, tapi otaknya mendidih karena panasnya. Yang kena api neraka kedua kakinya saja. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, ahwanu ahlin nari adzaban Abu Talib. Orang yang paling ringan azabnya Abu Talib. Di mana keadaannya sebagaimana disebutkan tadi. Tapi dalam kondisi demikian dia menganggap dirinya orang yang paling berat azabnya. Ini golongan yang paling ringan. Lalu bagaimana dengan orang-orang munafikin ini yang berada di kerak paling bawah? Waliyadzubillah. Walan tajida lahum nasira, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sekali-kali tidak akan mendapatkan penolong satupun. Tidak ada yang akan mampu menolong mereka. Tidak akan ada yang bisa mengeluarkan mereka dari kesengsaraan siksa api neraka yang paling bawah, yang paling dahsyat. Lalu apa gerangan ikhwani fillah yang menjadikan orang-orang munafikin ini kok siksanya paling parah, melebihi orang-orang musyrik, melebihi orang-orang kafir? Sebab ikhwani fillah keadaan mereka selain padanya kerusakan yang berupa kekufuran, mereka memiliki poin tambahan, yaitu kedustaan yang mereka lakukan kepada kaum muslimin.
Sebab zahirnya mereka menunjukkan bersama kaum muslimin, tapi batinnya kafir. Adapun orang-orang kufar, orang musyrikin yang secara terang-terangan berada di atas kekufuran mereka, naam jelas. Tapi orang-orang munafikin, naam, bahaya yang ditimbulkan oleh mereka lebih dahsyat, sebab dia berada di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga mereka bisa melihat keadaan kaum muslimin, mengetahui rahasia-rahasia mereka. Naam, dan menipu kaum mukminin, juga istihza, mengolok-olok kaum mukminin dengan apa? Sikap mereka itu, menganggap kaum mukminin bodoh, mudah ditipu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan di awal-awal surat Al-Baqarah. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini orang-orang nifaq i'tiqadi. Apabila mereka bertemu kaum mukminin mengatakan kami bersama kalian, kami mukmin. Tapi gantian bertemu dengan apa? Syaitan-syaitan mereka, yaitu sesama orang-orang kufar, mereka mengatakan sungguhnya kami itu hanya mengolok-olok orang-orang muslim saja. Hakikatnya kami bersama kalian. Nah, karena terkumpul pada mereka dua perkara pokok ini, ikhwan. Kekufuran yang mereka sembunyikan, kemudian kedustaan yang mereka nampakkan secara zahir, sehingga mereka pantas untuk mendapatkan hukuman yang lebih dahsyat. Juga sebagian ulama menegaskan di antara sebabnya juga, ikhwan, dikarenakan mereka ketika di dunia sudah mendapatkan keamanan, sehingga di akhirat mereka dihukum dengan hukuman yang paling parah. Di dunia mendapatkan aman. Kenapa? Karena menunjukkan keislaman, sehingga tidak diperangi, dijaga hartanya, bahkan dijaga kehormatannya secara zahir, karena dikatakan muslim. Sehingga ketika berada di tengah-tengah kaum muslimin, ya juga disikapi sebagaimana muslim yang lain. Nah, dikarenakan mereka ketika di dunia aman, berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka terancam untuk apa? Untuk diserang kaum muslimin dan diperangi. Maka ketika di akhirat orang-orang ahli nifak ini mendapatkan hukuman yang paling dahsyat. Nah, karena bahayanya nifak, Allah Subhanahu wa taala peringatkan di dalam Al-Qur'an dengan peringatan yang sangat banyak. Di awal-awal Al-Baqarah Allah sebutkan tentang keadaan orang-orang kufar hanya dengan beberapa ayat. Tapi ketika menjelaskan orang-orang munafik, nah, Allah jelaskan dengan detail. Bahkan Allah bongkar kedok mereka dalam satu surat penuh, yaitu surat Al-Bara'ah. Yaitu surat apa yang dinamakan dengan Al-Bara'ah ini? Indak ya Ridwan? At-Taubah, yang juga dinamakan dengan, dikarenakan mengungkap rahasia-rahasia orang-orang munafik. Sehingga surat ini dinamakan apa? Surat apa? Taib, Al-Fadhihah. Nah, kenapa? Karena dia apa? Yafdahu ahwal al-munafikin, yaitu membongkar keadaan orang-orang munafik. Fadhihah. Nah, taib, fadhaha yafdahu, membongkar kedok mereka. Sehingga dalam surat ini Allah katakan wa minhum wa minhum wa minhum, nah, dalam banyak ayat. Dan seorang mukmin, ikhwani fillah, tidak boleh merasa aman dari sifat nifaq. Ini di antara perkara penting ketika kita mempelajari hal yang seperti ini. Jangan sampai seorang di dalam dirinya
merasa aman. Kenapa? Karena perasaan aman dari kemunafikan menunjukkan ada pada dirinya nifak. Sebagaimana perkataan para salaf, la ya'manun nifaq illa munafiq wa la yakhafuhu illa mu'min. Tidaklah seorang merasa aman dari nifak kecuali orang munafik itu sendiri. Dan tidaklah khawatir terjatuh dalam kemunafikan kecuali orang-orang beriman. Makanya dulu para sahabat ikhwani fillah, mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul khawatir diri-diri mereka terjatuh dalam nifak. Sebagaimana hadis yang masyhur tentang kisah Hanzalah Al-Usaidi bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, menyatakan bahwasanya keadaan diri-diri mereka ada kemunafikan. Kemudian diberi wejangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya demikianlah keadaan mukmin. Terkadang mengalami semangat, terkadang mengalami kekendoran. Ini yang kemudian dianggap oleh sahabat yang mulia tersebut sebagai kemunafikan. Ketika berada di sisi Nabi semangat, ketika pulang ke rumah kendor. Dan ini keadaan yang kita rasakan pada diri-diri kita, ya kawan. Sehingga banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik wassadad wal istiqamah dan keselamatan dari apa? Kemunafikan. Nasallallahu azza wa jalla lima yuhibbuhu wa yardahu walhamdulillahi rabbil alamin.